Cerita berawal dari seorang pria parubaya bernama Dani Dolinski yang berada di rumah sakit untuk memeriksakan pergelangan tangannya yang cedera saat sedang bekerja. Dani memutuskan untuk melepas pelindung pergelangan tangannya karena dia merasa sudah tidak sakit lagi. Tapi dokter menyarankan Dani untuk tidak melakukan aktivitas yang berat dulu karena bisa memperburuk kondisi pergelangan tangannya. Is that a no? Definitely a no. Dani sendiri berprofesi sebagai penjual roti di sebuah toko roti kecil di pusat kota. Suatu hari, ada seorang pemuda yang meminta pertolongan kepada Dani. Pemuda itu bernama Rudy. They said I should come here for pastrami if things went wrong. Let's get back in the car. Okay. Entah siapa sebenarnya sosok si Dani Dolinski ini. Sampai si Rudy berkata kepada Dani bahwa di lingkungan profesi mereka tidak ada satupun yang tidak tahu dengan nama Dani Dolinski. Sehingga daripada penyamarannya terbongkar, Dani mengajak Rudy pergi ke dapur belakang. Ternyata Rudy baru saja selesai melakukan suatu pekerjaan dan tidak sengaja terluka di bagian perutnya. Maksud kedatangan Rudy menemui Dani adalah meminta tolong untuk menghubungi pihak perusahaan karena hanya Danilah satu-satunya orang yang memiliki kontak langsung dengan para petinggi perusahaan. Yeah. Setelah selesai menghubungi seseorang dari petinggi perusahaan, Dani meminta Rudy untuk melepas bajunya karena dokter sebentar lagi akan datang untuk mengobati luka di perutnya. What do you mean? Take your clothes off. The doctor brings new clothes. Yeah. Namun, Dani meminta Rudy untuk memandangi sebuah gambar pantai, tetapi ya, di sini Dani mengeksekusi Rudy entah karena alasan apa. Dani langsung menyerahkan mayat Rudy kepada tim pembersih. Dani pun langsung pergi ke sebuah rumah besar. Di rumah itu, Dani bertemu dengan direktur perusahaan dan ternyata di sini kita mengetahui bahwa profesi sebenarnya Dani adalah seorang pembunuh bayaran. Ya, perusahaan yang dibicarakan Rudy tadi sebelum dieksekusi Dani adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembunuh bayaran kepada pelanggan kelas atas. Ternyata Dani sendiri sudah bekerja untuk perusahaan selama 30 tahun lebih sebagai pembunuh bayaran. Dani sendiri diistirahatkan sekitar 1 tahun karena mengalami cedera saat sedang melakukan tugasnya. Dani mengobrol dengan wanita bernama Rose yang merupakan salah satu petinggi perusahaan dan juga merupakan atasan Dani langsung selama 30 tahun ini. Dani berkata kepada Rose ingin kembali bekerja lagi sebagai pembunuh bayaran karena bosan harus berpura-pura terus-menerus sebagai penjual roti. Namun, Rose sendiri menolak karena mengerti dengan keadaan Dani yang belum pulih total dari cedera di tangannya. Karena Dani bersikeras ingin kembali lagi, Rose mengiyakan permintaannya. Namun, kali ini pekerjaannya sedikit berbeda dari sebelumnya. I'll get you out the deli. Back in the field. In a different capacity. Doing what? Kali ini, Dani harus melatih dan membimbing seorang pembunuh bayaran muda yang baru terjun di dunia kriminal. Pemuda tersebut bernama Will, seorang pembunuh bayaran amatir yang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang target. Setelah mereka berdua berkenalan, Dani dan Will pun segera melakukan persiapan. So I'm not tagging along. I'm leading the charge. Whatever, yo. What'd you say? Let's get the fuck out of here. Di saat dalam perjalanan, Dani dibuat heran dengan kelakuan Will yang mengecat kuku jarinya karena itu tidak menggambarkan seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan sosok yang kejam. Tiba di London, Dani menemui kenalannya yang bernama Anata untuk mengambil peralatan yang diperlukannya seperti senpi dan lainnya. You're the best. Anata sendiri akan sekalian ikut dalam perjalanan kali ini karena kebetulan Anata akan berkencan dengan pacarnya di luar. Dani pun langsung menemui seseorang yang akan memberitahu target mereka untuk dieksekusi. Setelah mendapatkan foto dan lokasi target, seseorang tersebut memberitahu kepada Dani bahwa Will akan digadang-gadang menjadi seorang pembunuh bayaran yang jenius. Sehingga itulah alasan Rose merekrutnya masuk perusahaan.
Tiba di lokasi target, yaitu sebuah lapangan golf, Dani meminta Will untuk diam di dalam mobil saja. Dani akan mengeksekusi target sendirian karena Dani tidak terima ada pembunuh bayaran yang dianggap lebih baik darinya. Si target sendiri terlihat asik sedang bermain golf ditemani 2 orang pengawalnya. Ketika si target memukul bola, tak sengaja bola tersebut jatuh di dekat lokasi Dani bersembunyi. Dani pun dengan cepat memindahkan bola ke dekat pepohonan dengan harapan untuk mendapatkan titik paling tepat untuk menembaknya. Yo! Alloway 2? Gara-gara lengannya yang masih cedera, Dani pun harus kehilangan targetnya yang lari ke dalam hutan. Ternyata target yang akan dieksekusi naik ke atas pohon yang membuat Dani kesulitan untuk mengeksekusinya. Dani pun harus bersembunyi karena 2 pengawal si target datang mengejar. Saat Dani dalam kondisi terdesak, tiba-tiba